Sahabat YKB yang dikasihi Tuhan, senang dapat kembali menyapa saudara dalam wasiat kekal berupa firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Saya Pendeta Anita Meiti Malonda dari Gereja Masehi Injili Indonesia, Gemindo Nazaret, Jakarta Utara, anggota PGIW DKI Jakarta. Renungan kita hari ini Kamis 12 Maret 2026 ditulis oleh Pendeta Hariman Ahpatiana Kota dari Universitas Kristen Maranatha Bandung dengan judul Gada dan Tongkat yang Meneguhkan, yang dilandaskan pada kitab Mazmur 23, dan yang akan menjadi pusat perenungan kita adalah Mazmur 23 ayatnya yang keempat. Sebelum membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan, mari berdoa. Tuhan yang Maha Baik, dengan cinta-Mu yang besar kami boleh menikmati lagi anugerah kehidupan di hari yang baru yang kami percaya penuh dengan berkat dan kebaikan Tuhan. Sebelum kami melakukan segala sesuatu, kami percaya, kami rindu untuk dituntun oleh kebenaran firman-Mu, karena tanpa tuntunan Tuhan, maka hidup kami tidak akan berarti. Oleh karena itu ya Tuhan, tolonglah kami, Roh Kudus menuntun hati dan pikiran kami, sehingga ketika kami membaca Alkitab, kami merenungkan firman Tuhan, iman kami terus ditumbuhkan, ditambahkan oleh Tuhan, dan hidup kami adalah hidup yang selalu selaras dengan kehendak-Mu. Ini kami Tuhan yang akan mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat, saya akan bacakan untuk kita dari Mazmur 23 ayatnya yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkat-Mu, itulah yang meneguhkan aku. Sahabat, gada atau tongkat memiliki banyak fungsi. Di tangan seorang gembala, tongkat dapat digunakan untuk menopang langkahnya di daerah berbatu. Tongkat juga dipakai untuk mengarahkan hewan gembalaan. Bahkan tongkat dapat dipakai untuk memukul hewan yang nakal agar tertib dan tetap berada dalam barisan. Gembala juga memakai gada dan tongkat untuk menghalau hewan liar yang berbahaya bagi domba-dombanya. Menarik untuk menyimak apa yang ditulis oleh pemazmur. Gadamu dan tongkat-Mu, itulah yang meneguhkan aku. Pemazmur melihat dirinya seperti domba dan Tuhan adalah gembalanya. Sekalipun ia berada di dalam lembah kekelaman atau dalam situasi gelap, suram, penuh bahaya dan ancaman, gada dan tongkat sang gembala membuatnya tenang. Pemazmur merasakan kehadiran Tuhan sebagai gembala yang menuntun, memelihara, dan menyediakan apa yang dibutuhkan. Karena itu, dengan gada dan tongkat Tuhan, pemazmur merasa aman dan tenang. Sahabat, kita bagaikan domba yang dituntun oleh gembala, yaitu Tuhan Yesus. Sang gembala menuntun kita dengan gada dan tongkat-Nya. Kadang kita merasa firman Tuhan seperti tongkat yang keras memukul kita. Namun sesungguhnya gada dan tongkat Tuhan juga melindungi dan menghalau kita dari bahaya. Tuhan Sang Gembala yang baik selalu menyertai dan menjaga kita. Karena itu, kita pun menjadi tenang dan teguh. Sahabat, mari kita berdoa. Tuhan Sang Gembala kami yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan yang sungguh menguatkan kami.
Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, sebagaimana pemazmur yang merasakan kehadiran Tuhan lewat tuntunan Tuhan, lewat tongkat dan gada. Kami juga percaya Tuhan menuntun hidup kami dengan firman Tuhan. Di dalam Kristus kami tidak akan ditinggalkan dalam segala situasi dan keadaan, mara bahaya, kelam sekalipun. Kami percaya hidup kami ada dalam kendali tangan Tuhan yang penuh kuasa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Tolong kami untuk terus mengingat Engkau adalah Tuhan yang selalu berjalan bersama dengan kami sebagai gembala yang menuntun hidup kami. Ini kami Tuhan yang bersyukur kepadamu, dalam nama Tuhan Yesus, Gembala Agung kami. Amin. Sahabat, demikian renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada sebanyak mungkin orang. Tuhan memberkati.